Sisik bunga menjadi salah satu daya tarik yang paling misterius dari Channa Marru. Sayangnya, hingga saat ini tidak ada penelitian ilmiah yang menjelaskan bagaimana proses terbentuknya sisik bunga ini. Padahal, Channa Marru dengan bunga yang berlimpah, memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Di video kali ini, kita akan mencoba memaparkan beberapa teori dan fakta terbentuknya pigmen hitam dan putih pada sisik ikan, yang bisa saja memiliki mekanisme yang sama dengan terbentuknya sisik bunga pada Channa Marru. Materi ini kami kutip dari berbagai sumber. Bukan untuk edukasi, namun hanya sebatas teori bahan diskusi. Bunga Channa Marru adalah pola sisik hitam dengan tepi berwarna putih perak, yang muncul di sisi tubuh Channa Marru. Pola ini biasanya terlihat pada Channa Marru dewasa. Tetapi ada juga beberapa Channa Marru muda yang sudah mulai memiliki pola sisik bunga. Sementara sisik bunga yang masih samar, dinamakan cabung atau calon bunga. Warna hitam pada bunga Channa Marru terbentuk dari pigmen melanin yang ada di kulit ikan. Pigmen melanin ini akan semakin terlihat seiring bertambahnya usia ikan dan semakin stabilnya kondisi lingkungannya. Melanin adalah pigmen yang memberikan warna pada kulit, rambut, dan mata. Melanin diproduksi oleh sel-sel yang disebut melanosit. Sel-sel ini terdapat di seluruh tubuh, termasuk di kulit ikan. Secara teori, intensitas cahaya dapat merangsang produksi melanin. Hal ini karena cahaya dapat menembus kulit dan mencapai melanosit. Cahaya kemudian akan mengaktifkan melanosit untuk memproduksi melanin. Sementara warna putih perak pada sisik bunga Channa Marru, diduga berasal dari kristal guanin yang terdapat pada sisik ikan tersebut. Guanin adalah senyawa organik yang dapat ditemukan di berbagai hewan, termasuk ikan. Pada ikan, guanin berfungsi untuk memantulkan cahaya dan memberikan warna pada sisiknya. Pada Channa Marru, kristal guanin ini terdistribusi pada tepi sisik ikan, sehingga menghasilkan pola warna putih perak. Pola warna ini semakin terlihat jelas pada ikan yang sudah dewasa dan memiliki kondisi yang sehat. Senyawa guanin berasal dari proses metabolisme protein dalam tubuh ikan. Protein yang dikonsumsi ikan akan dipecah menjadi asam amino, salah satunya adalah asam amino arginin. Asam amino arginin kemudian akan diubah menjadi guanin oleh enzim guanin sintase. Guanin dapat ditemukan dalam pakan ikan seperti udang, cacing, dan serangga. Namun, kandungan guanin dalam makanan ikan biasanya tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, ikan masih perlu memproduksi guanin sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Selain ikan, guanin juga dapat ditemukan dalam berbagai hewan lain, seperti burung, reptil, dan amfibi. Selain guanin, warna putih perak pada sisik bunga Channa Marru juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kualitas air, pakan, dan hormon. Pakan yang berprotein tinggi dan berkualitas baik dapat membantu ikan untuk mengembangkan warnanya secara optimal. Selain itu, kondisi air yang bersih dan sehat juga dapat mendukung perkembangan warna ikan. Berdasarkan pengamatan kami, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemunculan bunga pada Channa Marru. Yang pertama tentunya adalah usia ikan. Sisik bunga Channa Marru biasanya akan muncul pada Channa Marru beranjak dewasa. Dalam pertumbuhan normal, calon bunga akan muncul pada sekitar ukuran 15-an dan mulai solid di ukuran 20 cm. Dalam pertumbuhan normal ukuran 5-20 cm dapat dicapai hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Faktor kedua adalah kondisi lingkungan. Bunga Channa Marru akan lebih terlihat pada Channa Marru yang hidup di lingkungan yang stabil, baik dari segi suhu, pH, maupun kualitas air. Pergantian air secara rutin akan membantu menjaga parameter air tetap stabil dan membuang kotoran yang dihasilkan oleh ikan. Pergantian air idealnya dilakukan semisal 20% dari volume air akuarium atau kolam setiap minggu. Anda dapat menggunakan air sumur, air ledeng, atau air hujan untuk mengganti air akuarium atau kolam Anda. Perlakukan treatment khusus terhadap air sebelum digunakan untuk akuarium. Cara berikutnya untuk menjaga stabilitas parameter air adalah dengan memanfaatkan filter. Filter berfungsi untuk menyaring kotoran dan limbah yang dihasilkan oleh ikan. Gunakan filter yang sesuai dengan ukuran akuarium Anda. Setidaknya gunakan dua jenis filter untuk akuarium atau kolam, yaitu filter mekanis dan filter biologis. Filter mekanis berfungsi untuk menyaring kotoran yang terlihat, seperti sisa makanan dan kotoran ikan.
Filter biologis berfungsi untuk menguraikan limbah organik, seperti amonia dan nitrat. Selain ganti air dan filter, tanaman air dapat membantu menyerap nitrat dan amonia dari air, sehingga membantu menjaga stabilitas kualitas air. Selain itu, tanaman air juga dapat membantu meningkatkan oksigen terlarut dalam air. Pilihlah tanaman air yang sesuai dengan kondisi air di akuarium atau kolam Anda. Dari kedua poin ini, yaitu menjaga stabilitas parameter air dan intensitas cahaya, maka memprogres bunga Channa Maru pada kolam dapat menjadi pilihan yang sangat tepat. Kolam dengan volume air yang besar tentunya akan memiliki parameter air yang lebih stabil. Sementara kolam yang berada dalam lingkungan outdoor atau semi-outdoor juga mendapat paparan sinar matahari yang cukup. Berdasarkan pengamatan kami, progres bunga Channa Maru pada kolam memang lebih efektif dibandingkan dengan progres pada akuarium. Yang ketiga dan menjadi salah satu faktor terpenting adalah faktor pakan. Hingga saat ini memang tidak ada pakan atau pelet yang terbukti secara ilmiah dapat memicu pertumbuhan sisik bunga pada Channa Maru. Namun dari sisi pendekatan terhadap kebutuhan nutrisi ikan karnivora, dipercaya jika pakan yang kaya protein dan nutrisi yang lengkap akan membantu pertumbuhan dan kesehatan Channa Maru, di mana kondisi seperti ini akan memaksimalkan performa ikan yang pada akhirnya dapat merangsang pertumbuhan bunga, sekaligus mendukung proses pigmentasi warna yang lebih optimal. Pakan yang tinggi protein untuk Channa Maru antara lain cacing tanah, ikan kecil, larva serangga, udang, ulat-ulatan dan lain sebagainya. Pakan yang tinggi protein dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan ikan, termasuk pertumbuhan melanin pada kulit ikan. Protein merupakan komponen penting dalam pembentukan sel-sel baru, termasuk melanosit. Melanin adalah pigmen yang memberikan warna pada kulit, rambut, dan mata. Melanin diproduksi oleh sel-sel yang disebut melanosit. Sel-sel ini terdapat di seluruh tubuh, termasuk di kulit ikan. Untuk pertumbuhan bunga Channa Maru, dibutuhkan melanin yang banyak. Oleh karena itu, Channa Maru membutuhkan pakan yang tinggi protein untuk mendukung pertumbuhan melanosit. Secara ringkas, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk merangsang pertumbuhan bunga Channa Maru. Sebagai catatan, cara ini hanya merupakan asumsi, dan sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya secara ilmiah. Yang pertama adalah menjaga kualitas air. Pastikan parameter dan kualitas air selalu stabil, baik dari segi suhu, pH, maupun kandungan oksigen. Kedua, memberikan pakan yang kaya akan protein. Berikan pakan yang kaya akan protein seperti ikan kecil, cacing tanah, ulat-ulatan, udang, dan lain sebagainya. Ketiga, intensitas cahaya. Peningkatan intensitas cahaya akan membantu merangsang pertumbuhan melanin pada kulit ikan. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua Channa Maru akan memiliki bunga yang banyak. Ada beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan, salah satunya adalah genetika.